Shalom saudara, puji Tuhan kita bisa kembali datang dalam rumah Tuhan setelah sekian bulan ya kita tidak ibadah. Kita bersyukur buat segala berkat yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Tuhan masih berikan kesehatan, kekuatan bagi setiap kehidupan kita. Amin. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Kita berdoa, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan buat kasih setiamu, buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kesempatan yang indah Tuhan berikan bagi kami untuk kami boleh datang kembali dalam rumah-Mu Tuhan. Untuk kami memuji, muliakan nama-Mu. Kami bawa hati kami Tuhan, kami bawa pujian kami bawa penyembahan kami. Segala yang terbaik di hadapan-Mu Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin.
luar biasa menebus setiap kami Tuhan. Terima kasih buat hari yang indah, buat segala berkat yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Saat ini kami siap untuk bersorak-sorai, kami siap untuk memuji Engkau Tuhan. Mari yang siap untuk bersorak-sorai dan memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Mungkin dengan situasi yang baru jangan kita canggung ya saudara, biasa saja. Seperti kita datang beribadah, kita berikan senyum buat kanan kirinya, berikan senyum yang terbaik. Sebab Tuhan Yesus sangat baik dalam kehidupan kita, amin. Mari sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus, haleluya. Sekarang telah tiba, katakan keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, amin. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Sekali lagi, mungkin yang pakai masker masih pakai masker, tapi pakai face shield, maskernya boleh dibuka kok saudara. Jadi supaya mujinya saudara gak sesek juga ya. Haleluya, mari kita sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Pengorbananmu bagiku, pengampunanmu lepaskan ku terkagum. Katakan oleh darahmu ku hidup kasih, memberiku kekuatan setiap waktu. Semakin tinggi kau bawa hidup.
Silakan duduk saudara. Mari kita persiapkan persembahan kita. Kita bawa persembahan kita di hadapan Tuhan. Mari sebelumnya kita berdoa. Saya minta Ibu Ansela berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Kalau kami boleh kembali berkumpul bersama di tempat ini untuk beribadah kepadamu, itu semua hanya karena berkat kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, kalau sebentar kami akan memberikan korban persembahan, sucikan dan kuduskan korban persembahan kami ini ya Tuhan. Biarlah kami memberi dengan hati yang penuh dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan. Dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Katakan karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari kita bangkit berdiri saudara. Kita pujikan pujian sebelum kita mendengar firman Tuhan. Katakan kasih yang hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu. Yesus, pujian, pujian bagi
ku kagumi, Yesus Engkau ku kagumi, Yesus Engkau ku kagumi. Sembah Dia, haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau, kami agungkan nama-Mu Yesus. Mari sembah Dia, Yesus. Kami mengasihi Engkau, kami memuliakan nama-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat waktu yang indah untuk kami menyembah-Mu. Kami menikmati hadirat-Mu Tuhan, kami merindukan Engkau, jamah setiap kami. Ya Rabba, ya Rabba, ya Rase, ya Rabba, Taka Rabba, ya Raso. Inilah kami, gereja-Mu. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu. Kami percaya Kau ada bersama kami. Ya Rama, ya Rama, ya Rase. Terima kasih, terima kasih. Hati kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih, kami naikkan syukur kami. Kami percaya Kau ada di tengah kami. Kami percaya Kau memberkati kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Inilah kami Tuhan, inilah kami gereja-Mu, inilah kami anak-anak-Mu yang telah Kau tebus dengan korban Kristus. Kami percaya Tuhan, kalau sampai pada hari ini kami boleh ada, ini semua karena kasih karunia yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kami. Dan hari ini Tuhan kami mengucap syukur di hadapan Engkau. Kami merindukan Engkau. Kami merindukan Tuhan untuk hadir dalam ibadah kami. Dan hari ini Tuhan kami boleh Kau izinkan kami bisa beribadah bersama. Kami mau menghargai Tuhan waktu yang sangat berharga ini. Kami mau Tuhan mengasihi Engkau lebih lagi Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, waktu-waktu di hari-hari yang lalu, apa yang sedang terjadi, apa yang kami alami, kami tahu Tuhan semua seizin Engkau. Dan hari ini Tuhan kami bersyukur, kami boleh ada, kami boleh dalam keadaan baik, semua hanya karena perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami siapkan hati kami untuk firman-Mu. Mari Roh Kudus, biarlah Engkau yang bekerja di antara kami, Engkau mengurapi setiap kami, sehingga kami dapat duduk dengan tenang, dan kami boleh mendengar suara-Mu. Terlebih kami mau lakukan di dalam kehidupan kami, dalam keseharian kami. Karena kami tahu hari-hari yang kami lewati ini Tuhan adalah hari-hari terakhir, di mana menjelang hari kedatangan-Mu. Kami mau siapkan diri kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang terkasih, yang duduk di atas, yang duduk di bawah. Saya mau sampaikan salam rindu. Semua pasti rindu
kepada Tuhan dalam ibadah. Saya tahu kita semua rindu. Dan kita semua saudara seiman, kita juga saling merindukan untuk bisa berjumpa. Dan kalau hari ini oleh kasih karunia Tuhan kita boleh beribadah bersama. Mari biar kita mau hargai waktu yang sangat berarti. Kalau kita sejenak melihat apa yang sedang kita alami untuk beberapa bulan ini sehingga kita semua tidak bisa beribadah di dalam rumah Tuhan. Bukan hanya di gereja kita, bukan hanya di kota kita, bahkan bukan hanya di Indonesia, bahkan kita lihat sampai di seluruh dunia. Kalau kita sejenak melihat hal ini terjadi, mengapa hal ini bisa terjadi? Mungkin kita bertanya, kalau waktu yang lalu kita menghadapi ada wabah, demam berdarah, atau wabah apa, tidak ada sampai lockdown, tidak bisa beribadah. Tapi kali ini bukan hanya di kota kita, di seluruh dunia, hampir di seluruh dunia terkena ada virus yang namanya corona. Dan saya percaya ini semua adalah kehendak Tuhan, seizin Tuhan. Dan mari kita sebagai anak-anak Tuhan, hari ini kalau kita mendapatkan kesempatan untuk kita beribadah, mari kita melihat hari-hari yang di belakang kita. Hari-hari yang sudah kita lewati. Jangan sampai kita ini terbawa arus oleh dunia. Keadaan dunia yang mungkin kita lihat sampai hari ini semakin indah mungkin, semakin canggih mungkin. Sarana yang kita miliki canggih, handphone yang kecil saudara bisa melihat berita sampai dimanapun di seluruh dunia, saudara bisa melihat. Bahkan hari-hari yang ada, yang selama mungkin 3 bulan ini kita tidak berjumpa dalam ibadah, kita pun bisa beribadah melalui ibadah online. Dan bukan hanya di Batu Karang yang saudara bisa lihat, saudara bisa buka YouTube di mana saja, berarti saudara satu hari mau beribadah 10 kali pun bisa. Tapi mari kita melihat apakah benar-benar itu kita pakai waktu itu dengan sebaik-baiknya. Adakah selama 3 bulan ini kita berupaya untuk mengadakan ibadah online? Apakah kita semua sudah mengikutinya? Apakah saudara sudah membuka handphone saudara yang canggih itu bisa saudara pakai untuk beribadah? Kalau kita melihat survei, permulaan ibadah online banyak yang lihat. Sebulan, 2 bulan, kalau di total lebih sedikit yang melihat. Nah pada hari ini biarlah kita mau mengingat, kita mau mengerti mengapa Tuhan izinkan ada virus corona yang terjadi sampai membuat sepertinya kita ini disentakkan. Kita berada di dunia mana ini? Kalau saya masih mengingat pada Maret akhir, saya berada di pelayanan di kota Kediri. Waktu itu dengan hati berdebar saya beribadah. Karena waktu itu sudah mulai ada yang tidak boleh beribadah. Tapi kami tidak tahu. Jadi waktu mau ibadah saya itu mondar-mandir, saya takut kalau ditutup. Bagaimana ini? Kemudian saya langsung katakan kepada WL-nya, dipersingkat. Dan puji Tuhan hari itu kita bisa beribadah terakhir. Dan sejak itu sampai hari ini, di Kediri pun saya belum buka ibadah. Dan di Bondowoso baru hari ini kita buka ibadah. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau melihat hari-hari yang ada. Yang ada di belakang kita ini, yang sudah kita lewati selama 3 bulan ini. Jangan kita menganggap aman sampai pada hari ini. Kalau kita diizinkan beribadah pada hari ini, bukan karena keadaan aman. Kita harus tahu bahwa keadaan kita ini masih tetap, bahkan mungkin lebih berbahaya.
Tapi kita tahu tentu mengapa kita diizinkan dengan satu sistem yang namanya new normal. Normal yang baru. Jadi bukan kita menggunakan cara yang lama. Cara yang lama yang sudah kita pakai baik dalam kehidupan kita, keseharian kita. Kita sudah nyaman, kita sudah biasa seperti ini. Kebiasaan kita, itu kita pergunakan dan kita lupa. Kita terbawa arus oleh keadaan sekeliling kita yang bagus, yang canggih, yang aman, yang mungkin kita merasakan berkat Tuhan. Sehingga kita menikmati semuanya itu. Mari kita sadar bahwa keadaan seperti ini, kalau kita mendengar berita saja, vaksin untuk COVID-19 ini mungkin sampai 2 tahun baru bisa ditemukan. Berarti saudara harus pakai masker, saudara harus cuci tangan, saudara harus jaga kesehatan. Semuanya itu selama 2 tahun sampai vaksin ditemukan. Berarti belum aman. Jadi saudara supaya hati-hati menggunakan kehidupan saudara, tetap jaga kesehatan. Makan yang sehat, jangan sembarangan. Cuci tangan, jadi harus bersihan. Tidak ada orang yang kotor-kotor bisa menggunakan kehidupan kita hari ini. Mengapa saya ulas demikian? Supaya kita tahu ini untuk jasmani kita. Untuk jasmani kita supaya kita hidup. Supaya kita ini selamat, tidak cepat mati. Karena kena COVID, gak hati-hati, tiba-tiba bisa mati. Kalau Tuhan masih izinkan kita, untuk kita bisa hidup, untuk kita bisa melayani Tuhan, untuk kita bisa mengerti, menggunakan kehidupan kita. Jangan hanya yang jasmani. Mari biarlah kita mau menggunakan kerohanian kita. Kita sebagai anak Tuhan, hari ini kita di minggu pertama, kita memperingati korban Kristus. Dia yang sudah mati bagi kita, menebus segala dosa saya dan saudara, membebaskan kita dari segala hukum dosa. Dan kita diberikan kehidupan yang luar biasa, hidup yang penuh dengan kasih karunia. Mari kita ingat, kita pergunakan. Supaya hari-hari yang saudara lewati, bukan hanya selamat dengan COVID-19, tapi kita benar-benar selamat mencapai surga yang kekal, hidup yang kekal. Karena waktu-waktu kita ini kita harus tahu, bukanlah hari-hari yang semakin baik. Firman Tuhan sudah berkata kepada kita, hari-hari terakhir menjelang hari kedatangan Tuhan akan kita hadapi hari-hari atau masa yang sukar. Kalau kita melihat dengan adanya virus COVID-19 yang sudah kita alami sampai hari ini, apa yang terjadi? Dampak apa yang terjadi di dunia ini? Terutama pekerjaan. Semua yang bekerja, ada yang dirumahkan. Ada yang kehilangan pekerjaan. Ada yang tidak bisa bekerja sama sekali. Bahkan ada yang tidak bisa makan. Kesusahan-kesusahan banyak sekali terjadi dalam dunia ini. Mari kita mengingat hal itu. Mengapa demikian? Buat kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sudah mendengar bagi saudara yang sudah mengikuti ibadah online. Kita sudah mendengar banyak pesan firman Tuhan. Tuhan mau supaya kita kembali seperti gereja mula-mula. Kita mengasihi, kita saling mengasihi kepada saudara kita, sesama kita. Siapa yang membutuhkan, kalau saudara ada berkat, saudara diberkati, saudara harus mengulurkan tangan. Itu kepada orang lain. Kalau kita melihat lagi berita-berita yang beberapa hari ini kita terima. Ketika new normal, kantor-kantor mulai dibuka, kantor pengadilan mulai dibuka. Apa yang banyak?
orang yang mengantri untuk bercerai. Berapa ribu pasangan suami istri yang bercerai, yang mengajukan perceraian. Mengapa? Ada dampak karena tidak punya uang, karena perselisihan dalam rumah tangga yang semakin gencar. Kenapa? Biasanya yang suami mungkin bekerja di luar, tapi kali ini dirumahkan. Serumah 24 jam ketemu suami istri, ketemu keluarga. Bukan semakin bahagia, tetapi percekcokan terjadi, perselisihan terjadi. Tidak ada uang, bingung, bertengkar. Coba bagaimana keadaan dunia seperti ini. Nah, saya kembali. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan mau supaya kita ada perubahan di dalam kehidupan kita. Mungkin sampai hari ini kita menjadi anak-anak Tuhan, sepertinya kita setia ibadah. Kita datang kepada Tuhan. Apakah saudara sudah melakukan kehendak Tuhan? Apakah saudara sudah memenuhi perintah Tuhan? Saya mau mulai dari dalam keluarga. Kalau kita mengingat keluarga, suami istri, saudara menikah yang menikah. Apakah saudara mengerti bahwa pernikahan itu adalah rancangan Allah? Pernikahan itu adalah rancangan Allah. Dari zamannya nenek moyang kita Adam dan Hawa. Dia ditaruh di Taman Eden ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Tuhan sediakan semua yang ada di Taman Eden itu untuk dimakan, untuk dikelola. Ada enggak di Taman Eden waktu Tuhan memberikan itu buat pasangan suami istri Adam dan Hawa? Hawa, ini bagianmu ya. Yang di sana, yang di sungai, yang ada emasnya itu, yang di sana bagian mungkin binatang-binatang di sana itu bagianmu. Kalau kamu Hawa, kamu yang bagian ngurus tanaman, buah-buahan, enggak ada pesan seperti itu. Tapi bagaimana dengan rumah tangga di dunia ini? Adakah di dalam rumah tangga dunia ini kalau kita mendapatkan hasil milik berdua? Saudara kelola bersama, suami istri mengelola. Ada enggak di dunia ini? Ada pasti, kalau enggak perceraian yang daftar sekian banyaknya itu tidak ada masalah. Itu yang terjadi di dunia. Suami dan istri seringkali tidak terbuka. Tidak ada kesehatian. Tidak ada kebersamaan. Padahal terus terang, saya bukan membela para ibu. Ini ada ibu-ibu, ada istri-istri. Ketika kita mengalami COVID-19 selama 3 bulan, apa kesibukan ibu-ibu? Jawab sendiri dalam hati. Masak, bersih-bersih, cuci baju. Buat siapa? Buat suami, buat anak-anak. Ada suami yang masak? Mungkin ada, sekarang banyak chef pria. Tapi jarang. Ibu-ibu kalau bekerja dari pagi sampai sore sampai malam tidak ada habisnya. Nanti kalau salah, kurang garam, kurang asin aja sudah marah. Padahal capeknya luar biasa. Kalau belanja, mau beli belanja, mau makan, ini kasih uang 100.000. Belanja habis berapa? 50.000. Mana kembalinya? Istri tidak berhak pegang uang. Kalau saya tidak mau masak kalau disuruh begitu. Harus tahu ya, suami istri itu satu, kebersamaan. Saudara diberkati Tuhan dalam pekerjaan, itu dipercaya Tuhan buat keluarga. Istri yang diberikan bagi saudara, para pria, itu dari Tuhan. Sama ahli waris kerajaan surga. Nanti di surga tidak ada ini bagianmu suami, ini bagian kamu istri, tidak ada. Tapi kita seringkali buat peraturan sendiri di rumah kita, di rumah tangga kita. Istri tidak boleh pegang uang, kalau pembantu boleh. Kalau istri tidak boleh pegang uang.
Kalau pembantu sana belanja, bawai uang. Coba istri. Mari biarlah jangan kita seperti dunia. Kita lakukan kehendak Tuhan. Tadi kita memuji, saya sampai catat enggak sempat, pujian bagus sekali yang kita nyanyikan. Kata-kata yang dinyanyikan dipilih oleh WL tadi. Saya sempat mencatat tadi kata-katanya bagus sekali. Kita harus mentaati firman Tuhan. Seperti tadi yang sudah dikatakan dalam pujian, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Bagaimana kesaksian hidup saudara dalam rumah tangga? Orang lain tidak tahu. Orang tua saudara tidak tahu. Tetangga saudara tidak tahu. Siapa yang paling tahu? Iblis. Dikatakan tadi, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan. Kalau kesaksiannya tidak bagus, iblis kalah enggak? Tepuk tangan. Hore, dia kasih semangat. Apa yang saudara lakukan dalam keseharian saudara, jika tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, iblis yang bersorak-sorai. Itu sebabnya terjadilah di dalam rumah tangga, di dunia ini orang-orang seringkali ribut, seringkali bertengkar dengan istri. Perkara apalagi perkara duit, perkara uang. Wah, mari. Kalau ada di antara saudara mungkin, tapi saya percaya di sini pasti tidak ada. Di sana banyaknya. Kalau ada yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, berubahlah. Itulah tema firman Tuhan saya pada pagi hari ini. Berubahlah sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan mau. Dan kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan hari ini. Kita akan baca terlebih dahulu dari kitab 2 Korintus, Fatsal yang kelima. Ayat yang ke-9. 2 Korintus 5. Ayat yang ke-9. Mari kita baca sama-sama saja supaya kita lebih mantap membacanya. 2, 3. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Amin. Ayat mas firman Tuhan ini, sebab itu juga kami berusaha. Kalau kita dengan kekuatan sendiri pasti juga tidak bisa. Kita harus berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini secara jasmani, maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Jadi kehidupan kita ini sedang di dalam perjalanan. Kita harus berusaha supaya hidup kita ini berkenan kepadanya. Kalau saudara mau diberkati lebih, diberkati apa yang saudara butuhkan, lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan sesuai dengan kehendak firman Tuhan. Pasti Tuhan akan memberikan semuanya itu kepada saudara. Sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa yang saudara butuhkan pasti saudara dicukupkan oleh Tuhan. Tidak perlu kita khawatir. Sehingga apa yang saya uraikan tadi dalam keluarga antara suami dan istri tidak saling mempercayai. Apalagi dalam hal keuangan. Mari biar kita rubah. Gaya hidup kita, pola hidup kita rubah supaya kita ini diberkati. Kalau tadi kita berbicara tentang COVID, jaga kebersihan, cuci tangan, pakai masker dan lain sebagainya. Supaya kita sehat, kita selamat, tetap hidup. Bagaimana dengan kerohanian saudara? Apakah hanya jasmani yang butuh kita bersihkan? Bukan. Hati kita, hidup kita ini kita perlu bersihkan dengan kita melakukan segala kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat di dalam kitab Roma, Fatsal yang ke-12, coba kita lihat sejenak. Roma 12 ayat yang kedua. Rasul Paulus dalam firman-Nya berkata demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah
oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Inilah firman Tuhan. Jangan kita menjadi serupa dengan dunia ini. Kalau dunia ini di dalam keluarga tidak saling mempercayai antara suami dan istri, di dalam Kristus kita tidak boleh demikian. Kita harus bisa mempercayai istri kita. Kita harus bisa mempercayai suami kita. Keuangan diatur oleh istri. Istri harus bisa dipercaya. Suami harus memberi hati untuk percaya kepada istri. Keuangan serahkan kepada istri. Kalau saudara mempercayakan itu kepada istri saudara, istri saudara takut akan Tuhan. Tidak mungkin uang saudara habis. Tidak mungkin dihabiskan buat shopping, buat makan, tidak mungkin. Percayalah, saya juga wanita. Wanita tuh kadang keinginannya ada. Kepingin ini, mau lihat ini. Setelah dilihat, setelah dipegang, berkata sendiri, nggak perlu. Ini nggak perlu. Boleh cek setiap hati para wanita. Nggak beli. Keinginan ada. Tapi ketika dia mengingat akan kebutuhan keluarga, anak-anak, dia jadi nggak jadi beli. Mengapa sampai hari ini ketika ada COVID-19, kita lihat di lockdown, di mana-mana di lockdown, sampai mall ditutup, restoran tutup. Apa sih maksudnya Tuhan? Supaya saudara, khususnya buat kita anak Tuhan, hidup bersahaja, di rumah saja, banyak bersekutu dengan Tuhan, tanya kehendak Tuhan, makan secukupnya yang sehat tapi mall tutup. Kalau sekarang saudara tidak percaya kepada dalam keluarga, keuangan saudara simpan, mungkin istri itu yang simpan, jadi orang pelit gitu ya, simpan atau suami. Salah satu yang ada yang demikian mungkin dalam keluarga. Coba sekarang sama Tuhan, stay at home. Aduh, kepinginnya refreshing, enggak ada pesawat, tutup semua. Mau naik pesawat boleh, urus surat dulu, tes, swab, COVID, tes. Harus ada surat mungkin pekerjaan yang penting keluar kota atau keluar negeri. Saudara punya duit banyak hari ini, mau makan di restoran, tutup. Baru saja sekarang new normal bisa dibatasi. Itulah dunia. Apakah ini hanya bulan Juli nanti sampai bulan Juli selesai? Belum tentu. Saudara mau shopping, mau pergi ke mall, mall juga dibatasi. Tiap hari sekarang setelah 3 bulan kita di rumah saja, apakah saudara tiap hari pakai baju pesta? Apakah setiap hari saudara pakai baju-baju bagus sehingga butuh beli ke mall, beli baju? Enggak. Baju semua di lemari tidak dipakai. Yang dipakai baju hari-hari, baju rumah. Jadi tidak berguna. Tuhan mau ajarkan kita. Yang kita genggam. Yang kita pertahankan. Keuangan kita, kekayaan kita. Bisa habis. Bisa tidak berlaku. Bisa nanti mungkin kita punya uang banyak ya buat apa? Banyak teman-teman saya sekarang berkata, sekarang punya duit ya percuma kok. Tidak bisa apa-apa. Yang penting kita datang kepada Tuhan. Apa yang Tuhan mau. Dengan keuangan saudara, Tuhan mau untuk kita mempermuliakan nama Tuhan. Dengan keuangan saudara, kekayaan yang dipercaya Tuhan. Tuhan mau punya rencana dalam kehidupan kita. Mungkin untuk pelayanan pekerjaan Tuhan yang kita mau banyak bersosial di mana-mana. Seperti
face shield yang saudara pakai, kami pesan dari Sekolah Alkitab GSJP yang di Pacet. Itu buatan anak-anak sekolah Alkitab. Kami pesan karena mereka butuh. Ada 40 siswa yang harus sekolah di sana. Sekolah Alkitab kami harus kasih makan, kasih mereka hidup. Gereja-gereja pesan, kami pesan 300 biji itu kita pesan. Kita harus berbuat kasih. Jadi mari biarlah kita mengerti apa yang Tuhan ajarkan melalui firman-Nya. Kalau pada hari ini tadi kita sudah baca yang ayat Roma 12 ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, mana yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Itu yang harus kita cari. Tapi seringkali yang menjadi masalah buat kita bukan kehendak Tuhan yang jadi buat kita, tapi kehendak kita, keinginan kita yang kita sesuaikan mungkin dengan perasaan kita, insting kita, sehingga itu yang memimpin kehidupan kita, perasaan kita yang main. Mari jangan, berubahlah, kita tidak punya waktu banyak. Singkat waktu kita, Tuhan Yesus bentar lagi mau datang. Kalau kita mau masuk ke dalam surga, kita harus benahi kehidupan kita. Di dalam kitab Amsal, Fatsal yang keempat, Amsal Fatsal 4 ayat 18 dan ayat yang ke-19. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Amin. Jadi mari jangan sampai kita tidak mengerti apa yang membuat kita sebagai anak Tuhan. Kita ini anak Tuhan. Kita ini orang benar. Seharusnya dikatakan tadi, tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar. Ada terang. Tapi ketika kita tidak ngerti, kita tidak mau berubah, kita tetap menggunakan perasaan kita untuk menjalani hidup kita. Maka kita seperti orang fasik. Tidak lagi ada cahaya fajar. Tapi yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari tadi dikatakan. Jadi kita harus tahu karena itu bisa menyebabkan kita tersandung. Kalau kita tersandung, bagaimana kita mau bangkit lagi? Ketika kita mau menuju ke surga, kita masih tersandung. Mari biarlah lewat ayat Roma 12 tadi untuk kita berubah. Itu menjadi poin saya. Untuk kita mengingat, saling mengingatkan. Supaya kita mau berubah. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Jangan kita ikut-ikutan caranya dunia, baik tentang menggunakan keuangan, tentang cara berumah tangga, cara berkomunikasi, cara berbicara, cara berpikir, cara berbisnis, semuanya. Mari kita rubah apa yang menjadi kehendak Tuhan, biar itu kita lakukan. Karena kata serupa dalam ayat ini tidak sama dengan segambar. Dalam kisah penciptaan manusia. Kalau kata segambar, dalam bahasa lainnya imago itu mempunyai arti dibangun dengan unsur yang sama. Tapi kata serupa itu artinya berpakaian seperti, mendandani diri seperti. Nah, jangan dikatakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kita berdandan, pakaian kita dalam kehidupan kita ini seperti dunia. Tuhan tidak berkenan. Mari kita lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan ayat ini Rasul Paulus mengajarkan pada kita agar kita ini tidak pakai seragamnya dunia. Ya. Kalau kita tahu tadi berbicara tentang pakaian seragam lebih jelas. Ya. Kalau kita melihat bahwa kehidupan kita ini anak-anak Tuhan kita harus berbeda. Kita harus punya unsur yang berbeda.
Contohnya kalau kita melihat polisi, pasti seragamnya seragam polisi. Kalau kita melihat anak-anak yang sekolah pakai seragam sekolah, pasti kita berbicara, oh itu anak sekolah. Tidak mungkin kita berbicara, oh itu polisi. Jadi apa yang kita pakai itu menunjukkan siapa kita. Demikian juga untuk profesi-profesi lainnya, pasti ada seragam kita masing-masing. Tapi jangan itu yang di dunia ini kita pakai untuk kita berpakaian seperti itu menuju ke surga. Tidak bisa. Saudara boleh memiliki profesi apapun, seragamnya tetap kerajaan Allah, kebenaran firman Tuhan. Kita harus lakukan itu. Dan Rasul Paulus ini mempunyai motivasi hidup yang berbeda sehingga kita ini tidak serupa dengan dunia. Karena kita ini meskipun KTP saudara Bondowoso, Indonesia, kita adalah warga kerajaan Allah. Kita ini akan kembali kepada Tuhan. Jadi sebagai anak Tuhan kita seharusnya dimotivasi kehidupan kita ini oleh hal-hal yang rohani, oleh roh Allah, oleh firman Tuhan. Sehingga kehidupan yang ada di dalam dunia ini jangan menjadi seragam kita. Jangan sampai apa yang di dunia ini menjadi seragam kita sehingga orang melihat katanya orang Kristen, katanya anak Tuhan, tapi seragamnya seragam dunia. Mari biarlah kita bedakan kehidupan kita dan kita mengerti. Sebab dalam kehidupan kita ini kelak kita akan mendapatkan upah. Ketika kita hidup dalam kebenaran, melakukan kehendak Tuhan, maka kita mendapatkan upah. Seperti apa yang tertulis di dalam kitab 1 Korintus, pasal yang ke-9, ayat yang ke-25. 1 Korintus 9 ayat yang ke-25. Dikatakan, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Amin. Ketika kita dalam dunia ini, kita mencari nama, ingin dihormati, ingin menunjukkan bahwa kita ini kuat, kita kaya mungkin. Hanya untuk yang fana. Tapi ketika kita melakukan kebenaran di dalam perjalanan hidup kita, dalam segala aspek kehidupan kita, untuk meraih mahkota yang abadi, yang Tuhan sediakan buat kita. Jadi dalam dunia bisnis juga kita harus menanggalkan seragam kita yang serupa dengan dunia ini. Seragam keegoisan mungkin, seragam yang mungkin mau cari aman sendiri, mari itu kita lakukan dari kehidupan kita. Berubahlah. Jangan hanya mencari kenikmatan bagi diri kita. Tapi semua kita harus dirubah. Kita harus pakai seragam kita penuh dengan kasih. Seragam kasih, keadilan, kebenaran. Itu yang harus kita pakai. Perlengkapan rohani. Hal-hal yang rohani harus kita lakukan. Dan itulah yang terpenting dalam kehidupan kita. Dan yang kedua dalam ayat tadi Roma dikatakan, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jangan serupa dengan dunia dan dikatakan tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kalau saudara tidak mau berubah, pasti saudara tidak bisa membedakan mana yang baik, mana kehendak Allah, mana yang berkenan kepada Allah. Tidak mungkin kita akan bisa membedakan. Itu sebabnya mari mulai hari ini kita mau berubah. Berubah di sini berasal dari kata metamorfo atau metamorfosis yang sering kita dengar. Ini berarti perubahan itu tidak dapat dilakukan dengan sekejap. Tidak bisa perubahan itu dengan instan, tidak bisa. Melainkan melalui suatu proses atau bertahap. Sejalan dengan pembelajaran yang kita terima. Melalui firman Tuhan kita belajar, kita lakukan. Apa yang firman Tuhan katakan buat kita, kita mengerti itu kehendak Tuhan. Baik dalam pribadi kita, rumah tangga kita, bisnis kita,
kepada anak-anak kita, anak-anak kepada orang tua dan sebaliknya. Itu semua merupakan pembelajaran kita. Ini berarti suatu perubahan, menuntut suatu pemahaman. Untuk kita bisa berubah dituntut suatu pemahaman, dan pemahaman itu memerlukan pengenalan atau pembelajaran. Kalau kita tidak mau itu, jangan harap kita akan mendapatkan tadi mahkota, upah yang dari Tuhan. Apanya yang kita harus berubah? Akal budi. Akal budi. Jadi tidak hanya pikiran kita, tapi harus perasaan kita ini juga mau dirubah. Kadang ada orang menggunakan perasaannya kuat sekali. Pokoknya perasaanku seperti ini, ya sudah enggak bisa. Terhadap istri, atau istri terhadap suami, atau orang tua terhadap anak yang kelewatan kekerasannya, peraturannya, yang hanya menggunakan perasaannya berubah. Kalau saudara tidak berubah, tidak akan bisa mencapai hidup kekal. Itu sebabnya bukan hanya COVID yang berbahaya. COVID masih dibatasi 2 tahun kalau ketemu vaksinnya. Kalau perubahan hidup, tidak ada vaksinnya. Tiap hari itu vaksinnya, firman Tuhan. Kita lakukan kebenaran firman Tuhan ini. Selain perasaan dan pikiran itu harus satu. Jangan sampai kita sebagai suami atau sebagai istri di dalam rumah tangga, karena kita ini kan dalam rumah, bukan gereja ya. Asalnya dari rumah-rumah saudara kita berkumpul. Di rumah saudara itu yang terpenting. Kita harus tahu bagaimana kita menjaga perasaan pikiran kita dengan keluarga, dengan istri, dengan suami. Jangan dikira kalau di gereja tidak ada orang yang tahu. Tapi di dalam keluarga ada yang menangis, ada yang stres, ada yang tidak bisa tidur, ada yang dongkol. Berubah. Mau kita pertahankan di surga bawa itu? Tidak ada. Tidak bisa kita bawa itu di surga, itu sebabnya yang tidak melakukan kehendak Tuhan tidak bisa mendapatkan mahkota yang abadi tadi. Apa sih yang saudara cari kalau kita mempertahankan itu, kalau kita pikir? Saudara mau punya uang banyak, pekerjaan saudara berhasil, oke, boleh. Nikmati dalam keluarga untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk aku suami yang bekerja keras, aku yang punya modal, uang harus masuk aku. Istri tidak boleh menikmati. Kalau ada, barangkali ada, saya tapi percaya tidak ada di sini. Di sana-sana banyak. Kalau ada, berubah. Jangan pertahankan itu. Uang saudara tidak berguna. Kalau hanya kekayaan, keuangan, benda, materi, Tuhan tuh bisa kirim. Bisa Tuhan itu memberi kepada kita. Saya kasih contoh kesaksian. Saya sudah cepat ngomongnya, jamnya berjalan terus. Tanggal 6 Juni saya ulang tahun. Saudara jemaat pasti tahu, memberi saya salam terima kasih. Karena sedang di rumah saja, saya berpikir, aduh, mumpung saya ini ulang tahun ada suami saya. Biasanya suami saya di Bondowoso, minggu pertama saya di Kediri. Jadi kalau saya ulang tahun tidak pernah ketemu, saya berpikir sendiri dalam hati. Mumpung saya di rumah, saya mau foto sama suami saya buat kenang-kenangan kalau saya ulang tahun. Dalam hati saya cuma berpikir, nanti aku mau keluar karena selama ini saya jarang keluar rumah. Saya mau keluar mau beli roti tart, tak buat foto. Dalam roh saya, di hati saya mendengar suara. Jangan pergi, nanti ada temanmu yang datang. Disebut namanya, saya berpikir wah temanku datang. Kalau temanku datang, gak mungkin gak kasih tahu, saya jawab dalam hati. Kalau temanku datang beneran, aku ulang tahun, aku tidak punya apa yang bisa aku berikan. Roti tidak punya apa-apa saya. Dalam hati saya, mau pergi saya. Setelah saya beres-beres rumah tangga nanti saya mau pergi. Sebentar lagi saya ditelepon. Ci, di mana?
Saya kira dia di mana gitu. Oh di rumah, bilang gitu. Aku di depan rumah, katanya gitu. Oh kaget saya. Jadi saya masih pakai baju sehari-hari saya. Saya keluar. Yang di dalam hati tadi ada sebuah nama teman saya mau datang. Dia yang datang. Bawa puding besar. Selamat hari ulang tahun. Bawa makanan. Ini bawa dulu masuk. Waduh saya bilang gini. Langsung saya saksi kepada dia. Tadi Roh Kudus berbicara kepada saya. Kamu mau datang. Tak kira ya pikiranku aja. Kenapa kamu datang ke sini? Udah. Nggak jadi beri roti tart lengkap. Ada puding ulang tahun. Saya pagi masih sibuk, fotonya sore saya sama Pak Petrus. Foto saya tata. Sebentar lagi ada saudara seiman kita, Ibu Mecen, Ibu almarhum Aman Santoso. WhatsApp dengan saya. Di Christine, saya kirim Gojek. Saya tunggu, datanglah roti tart. Haleluya. Tuhan sanggup apa yang saudara inginkan seperti yang saya alami. Jadi lengkaplah saya foto, ada roti tart, ada puding ulang tahun, ada sup buntut, ada macam-macam. Di meja saya penuh. Tanpa saya mengeluarkan uang. Dia Allah Jehovah Jireh. Dia yang menyediakan. Ketika kita taat, berusaha, berubah, melakukan kehendak Tuhan. Apa yang saudara perlukan dia sanggup. Itu sebabnya jangan pelit, jangan kita medit, jangan kita sayang dengan keuangan kita. Itu bukan milik kita, bukan milik saudara. Kita dipercaya, kita dikelola, bukan untuk kita simpan. Kita tabur sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan rencana Tuhan. Jadi kita harus merubah pola pikir, bahkan gaya hidup kita. Mengapa kita seringkali susah untuk berubah menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Padahal Tuhan itu Yesus sudah berkorban buat kita. Kita tahu Tuhan berkorban begitu besar. Dia memberikan hidupnya buat saudara dan saya. Apakah dibedakan antara suami dan istri? Tidak. Apakah dibedakan dengan anak-anak? Tidak. Harus apa yang saudara dipercaya nikmati dalam keluarga. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebab Tuhan itu tidak menjadikan kita ini seperti itu. Marilah biarlah kita menjadi orang yang terdekat, mendekati Tuhan. Kita menjadikan Tuhan itu orang yang terdekat dengan kita. Kita menjadikan Tuhan itu sebagai Bapak kita, sebagai sahabat kita. Kalau sahabat kan ngerti apa yang dibutuhkan sahabatnya. Kalau saudara tidak jadikan Tuhan sahabat, saudara menggunakan pikiran saudara, maunya saudara sendiri. Ya sahabat saudara Tuhan tidak akan datang kepada saudara. Tidak akan memberi apa yang saudara perlukan. Itu sebabnya mari biarlah melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita berubah. Bangunlah hubungan yang intim dengan Tuhan. Jangan kita khawatir asal kita hidup benar. Asal saudara bekerja dengan jujur, bekerja dengan baik. Pasti Taman Eden itu disediakan buat saudara. Tidak akan kekurangan. Tidak usah takut. Oleh sakit penyakit kita harus tetap jaga. Virus yang ada jaga kesehatan tetap. Lakukan firman untuk kerohanian saudara. Dan itulah pesan firman Tuhan pada hari ini. Sebelum kita nanti akan menerima tubuh dan darah Kristus yang saudara tadi sudah terima. Mari biarlah kita mau menghargai korban Kristus. Itu Tuhan berikan. Kalau ada hal-hal yang mungkin hari-hari yang lalu saudara belum memenuhi kehendak Tuhan. Saudara tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Korban Tuhan darah Kristus itu sanggup menghapus dosa saudara. Minta ampun sebelum saudara minum tubuh dan darah Kristus. Saudara tidak beribadah berapa bulan rindu. Hari ini pergunakan waktu yang sebaik-baiknya. Untuk kita menerima anugerah Tuhan yang lebih lagi. Melalui korban Kristus saudara akan diampuni.
hidup saudara akan lebih baik di hari yang ke depan. Jalani hari-hari yang ada, jangan serupa dengan dunia ini. Kita harus berubah oleh pembaharuan budi kita. Kalau kita diberkati jangan mikir wah mau terbang ke sana, mau piknik ke sana. Enggak ada sekarang. Orang yang kita lihat dibuka tempat pariwisata begitu banyak karena orang sudah stres di rumah. Enggak biasa di rumah, biasanya pergi langsung penuh. Jangan kita ikut-ikutan. Intim dengan Tuhan. Itu saudara sudah rekreasi yang luar biasa. Hati penuh dengan sukacita. Dan itulah firman Tuhan yang bisa saya bagikan. Kiranya boleh menjadi berkat. Saya minta pemain musik memuji, kita akan kembali ke tempat. Kita akan nyanyikan sebuah pujian, Ku Bersyukur Bapa. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Ini termasuk rancangan indah buat kita semua. Anak-anak Tuhan. Mari biar kita mau nikmati apa yang Tuhan sediakan dengan hidup benar. Hidup sesuai dengan kehendak Tuhan yang kita lewati di hari-hari mendatang ini. Saudara persiapkan nanti perjamuan kudusnya yang tadi dari depan, yang belum mungkin bisa minta, yang belum ada Ibu Yohana. Kalau tadi mungkin belum dapat. Dan nanti setelah ibadah selesai juga kalau keluar jangan bergerombol ya. Kita keluar dari depan sana, takutnya ada yang memeriksa di depan nanti kita salah. Satu-satu keluar berjarak. Banyak yang kau berbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Mari kita bangkit berdiri. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku saudara, Dia akan menjamah saudara, Dia akan berikan semua yang saudara perlukan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur
sebentar saya kembalikan kepada Bapak Petrus. Bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam Engkau telah memberi kesempatan yang indah bagi kami semua untuk kami boleh menerima akan tubuh dan darah-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini. Engkau telah berfirman, memberi kekuatan bagi kami untuk kami boleh mengerti bahwa perubahan itu harus ada dalam setiap pribadi jemaat-Mu Tuhan. Perubahan yang indah seperti yang Kau inginkan dalam kehidupan kami. Kami sadar kadang kami penuh dengan perasaan kami sendiri, penuh dengan kemauan kami sendiri. Tetapi pada hari ini Tuhan, Engkau mengajarkan kepada kami semua untuk kami boleh saling mempercayai, saling memperhatikan untuk kami dapat mengelola apa yang telah Kau titipkan dalam tangan kami Tuhan. Terima kasih, kami percaya Engkau menyediakan berkat yang lebih lagi untuk kami semua di tempat ini. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu yang sebentar akan kami nikmati, tanda bahwa Engkau menginginkan kami memiliki karakter Kristus dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Dan Roh Kudus-Mu terus bekerja di antara kami, Yesus. Terima kasih. Saudara bisa mempersiapkan akan roti dan anggur ini. Baik, kita tetap dalam hadirat Tuhan. Saya akan bacakan di dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 25. Sebab apa yang telah kuterima, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti yang telah dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus? Amin. Mari kita makan tubuh Kristus dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat cawan dengan tangan kanan kita.
25, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah cawan yang telah diberkati Allah ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya. Mari kita minum darah Yesus Kristus dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, kami percaya Tuhan, Engkau menguasai akan hidup kami saat ini. Pikiran kami, perbuatan kami, hati kami, Engkaulah yang membentuk kami semua untuk kami memiliki karakter Kristus. Perubahan terjadi, manusia baru Kau ciptakan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan bahwa saat kami taat kepada firman-Mu, kami mengasihi suami, kami mengasihi istri, kami mengasihi orang tua kami. Dan kami percaya Tuhan, upah yang Kau sediakan berupa mahkota yang abadi itu, Kau berikan untuk kami semua di tempat ini. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan semua jemaat katakan, amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Ada pengumuman ya, Chris silakan. Ada pengumuman saudara untuk bagi Bapak Ibu yang pagi ini sudah beribadah dan jika minggu-minggu selanjutnya tetap ibadah pagi, tidak usah daftar kembali. Tetapi jika akan berubah jadwal ibadah sore, mohon menghubungi Ibu Yohana. Saya ulangi, buat Bapak Ibu yang pagi ini sudah ibadah dan jika minggu-minggu selanjutnya akan tetap ibadah pagi, tidak usah daftar kembali. Tetapi apabila akan merubah jadwal ibadah sore, mohon menghubungi Ibu Yohana melalui WA ya. Yang kedua, mohon jemaat jika pulang nanti keluarnya bisa bergantian, jangan bergerombol, tetap jaga jarak seperti tadi kata Ibu Gembala. Dan selanjutnya, bagi Bapak Ibu yang akan konseling dengan Bapak Ibu Gembala bisa tetap duduk dulu. Jadi yang mau konseling bisa tetap duduk dulu. Dan yang terakhir, ibadah kita hanya minggu pagi dan sore saja. Untuk ibadah wanita, kaum muda, doa malam, komsel belum dimulai, menunggu pengumuman selanjutnya. Demikian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Ya baik Bapak Ibu sekalian, perlu juga saya umumkan untuk face seal ya yang sekarang kita pakai tadi, saudara bisa bawa pulang, minggu dibawa kembali, atau kalau saudara takut lupa, saudara bisa tinggal aja nanti di depan ya, nanti di meja atau di dus bisa dilepas, bisa dititipkan di sini, nanti minggu depan akan Bapak Ibu pakai kembali sebab tiap-tiap itu ada nama-namanya. Mungkin dibawa pulang aja. Iya, ini tadi ada ide, ada saran sebab waktu pembagian visil itu antrinya terlalu panjang. Jadi sekali lagi kalau Bapak Ibu bisa bawa pulang ya, tapi jangan lupa minggu dibawa lagi visil ini. Kalau mau taruh sini bisa juga ya. Kemudian ya tadi telah diumumkan ibadah hanya ada minggu saja, pagi jam 6 dan sore jam 5. Dan juga kita sebetulnya ada doa pagi Bapak Ibu sekalian di tempat ini. Memang sampai saat ini tetap ada doa pagi, beberapa ibu-ibu dengan setia ada doa pagi ya, jam 6 tepat sampai jam 5 tepat selesai. Jam 5 sampai jam 6 ya. Ya, maaf. Kemudian ya jemaat
yang tidak bisa mengikuti ibadah, Bapak Ibu masih bisa mengikuti live streaming, tapi kita akan tayangkan itu jam 5 sore, Minggu ya. Minggu nanti jam 5 sore kita akan tayangkan ibadah pagi hari ini, kita tayangkan di streaming itu. Ya, untuk jemaat yang masuk datang duluan, mungkin bisa menduduki yang di depan-depan, jadi yang di belakang itu nanti yang datang terlambat bisa duduk di belakang seperti itu. Baik, mari kita berdoa untuk persembahan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, Engkau telah memberi kesempatan bagi kami semua untuk beribadah. Kami saat ini ingin memberi dengan sukacita. Kami percaya Tuhan semua adalah berkat daripada Engkau. Kami mengembalikan persembahan kami, perpuluhan kami memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, sekali lagi Bapak Ibu nanti bisa memberi persembahan, tetap aja duduk, nanti petugas akan datang, dan untuk persepuluhan bisa juga dimasukkan tetap di belakang, di sana ada kas. Tuhan memberkati. Pengorbananmu bagiku, pengampunanmu lepaskan ku tentangmu. Oleh darahmu ku hidup, kasih karuniamu memberiku kekuatan setiap waktu. Semakin kau bawa hidupku mengatasi segalanya. Pengorbananmu bagiku, pengampunanmu lepaskan ku berkabung. Oleh darahmu ku hidup, kasih karuniamu memberiku kekuatan di setiap waktu. Mari kita bantu diri saudara. Semakin tinggi kau bawa hidupku mengatasi segalanya. Dalam hidup, dalam Tuhan, anugerah bebaskan. Semakin tinggi, semakin tinggi kau bawa hidupku mengatasi segalanya. Dalam Tuhan, anugerah bebaskan. Anugerah bebaskan. Anugerah bebaskan. Terima kasih Tuhan, Kau telah membebaskan kami dari tuduhan apapun juga, sebab Engkau telah merubah akan karakter kami Tuhan, perilaku kami, Engkau membaharui kami masing-masing Tuhan. Terima kasih, saat ini kami menyerahkan akan seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kami juga menyerahkan akan anggota keluarga kami masing-masing, orang tua kami, anak-anak kami, suami, istri kami. Engkau yang akan menyertai mereka semuanya Tuhan. Yang sakit, Engkau yang akan memulihkannya Tuhan.
Saat ini kami juga teringat, kami berdoa untuk ibu daripada saudara Fong Fong, yaitu Ibu Chandra Ayu Ningsih. Kami serahkan dalam tangan-Mu, Engkau yang akan memberikan kekuatan kembali. Kalau kemarin dia tidak sadar, kami percaya Tuhan Engkau menjamahnya. Kami saat ini kami menolak semua sakit penyakit dari seluruh jemaat-Mu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau memulihkannya, Engkau memberikan kekuatan yang baru. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk ibadah sore nanti, biarlah Engkau juga ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Kalau